Happy Couples, kita kembali jumpa dalam acara Pernikahan Bahagia. Kali ini dengan saya, Pendeta Arlianus Darosa. Dalam episode kali ini kita akan membahas sebuah topik, yaitu mewaspadai penyebab konflik dalam perkawinan. Happy Couples, konflik dalam keluarga dapat diibaratkan seperti suatu penyakit yang menerpa tubuh kita. Penyakit hanya dapat diterapi dengan baik dan lalu sembuh bila dokter berhasil mendiagnosa secara tepat apa yang menjadi sumber atau penyebab penyakit tersebut. Pemberian obat yang tidak didasarkan pada diagnosa yang tepat bukan saja tidak menyembuhkan, melainkan dapat menyebabkan munculnya penyakit yang baru, bahkan mungkin penyakit yang mematikan. Hal yang sama dapat kita sejajarkan dengan konflik dalam keluarga atau dalam perkawinan. Kita hanya dapat mengatasi konflik dalam keluarga kita bila kita mengenal dengan tepat apa yang menjadi sumber konflik antara kita dengan pasangan kita. Happy Couples, ada banyak hal yang dapat menyebabkan munculnya konflik dalam hidup perkawinan. Nah, kita akan mencoba melihat beberapa hal yang biasanya dapat menjadi penyebab munculnya konflik ini. Dan untuk itu saya mengajak kita untuk menimba inspirasi dari Kisah Rasul pasal 6 ayat pertama sampai ayat ke-7. Saya berharap Happy Couples membaca seluruh ayat-ayat ini, dan saya sendiri akan mengutip ayat yang pertama saja. Demikian. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Dari Kisah 6 ayat 1-7 ini, kita dapat mencatat beberapa hal yang menjadi penyebab konflik. Yang pertama adalah aktivitas yang semakin padat, kegiatan yang semakin banyak. Itulah yang terjadi dalam Kisah 6 ayat pertama tadi. Dalam teks ini, kita menemukan bahwa ketika volume pelayanan semakin bertambah, semakin besar, maka ada hal-hal yang tercecer, yang tak sanggup lagi, atau yang tak keburu lagi dikerjakan. Ketika hal ini terjadi, konflik pun mulai muncul. Yang satu dapat menyalahkan yang lain. Dan itulah yang terjadi pada jemaat mula-mula ini. Karena jumlah murid semakin bertambah, yang berarti semakin bertambah juga orang yang mesti dilayani, maka ada bagian dari umat yang tak terlayani, yaitu para janda. Hal ini telah menyebabkan munculnya konflik. Sekelompok orang mulai bersungut-sungut. Happy Couples, teks Kisah Para Rasul ini memang tidak secara langsung berbicara tentang relasi suami istri. Namun hal semacam ini dapat saja terjadi, bahkan sering terjadi dalam relasi suami istri. Karena semakin banyaknya kesibukan seperti mengurus anak-anak, pekerjaan di tempat kerja, di kantor, pelayanan, pengembangan diri, relasi sosial dengan banyak orang, dan lain-lain dan sebagainya, maka ada saja hal-hal dalam keluarga yang menjadi terbengkalai, yang tak bisa diurus, yang tak tertangani lagi. Sang suami dapat mengeluh karena ia memandang kesibukan istrinya di tempat kerja, di kantor, membuat kehidupan rumah tangga menjadi berantakan. Sang istri pun dapat mengeluh karena ia memandang bahwa kesibukan suaminya di kantor membuat sang suami tidak lagi memberikan perhatian kepada dirinya dan anak-anak. Nah, tambahan volume kegiatan ini dapat menyebabkan munculnya konflik. Karena itu, waspadalah. Kita lanjutkan dengan hal yang kedua yang dapat menimbulkan atau menyebabkan terjadinya konflik dalam perkawinan, yaitu harapan-harapan yang tidak realistis tentang perkawinan. Happy Couples, harapan yang tidak realistis inilah yang kita temukan dalam Kisah 6 ayat pertama yang tadi saya sudah kutip. Teks ini sekali lagi memang tidak secara langsung berbicara tentang konflik dalam perkawinan, melainkan dalam kehidupan berjemaat.
Meskipun demikian, dari teks ini kita tetap dapat menemukan penyebab munculnya konflik yang pada gilirannya nanti dapat kita tarik relevansinya dengan hidup perkawinan. Nah, kalau kita membaca teks ini dengan saksama, mencoba menyimaknya dengan baik, kita dapat melihat benih-benih konflik yang sangat potensial. Di sana dicatat bahwa timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Konflik terbuka sebenarnya sudah mulai terlihat, dan penyebabnya ialah harapan yang tidak terpenuhi. Mereka mengharapkan agar para rasul dapat melayani janda-janda mereka dengan baik, namun pada kenyataannya para rasul tidak dapat memenuhi harapan itu. Dalam pandangan mereka, para rasul adalah orang-orang yang seharusnya dapat melakukan pelayanan terhadap janda-janda itu dengan baik. Dan ketika yang mereka harapkan itu tidak menjadi kenyataan, maka konflik yang terekspresikan dengan sungut-sungut pun terjadi. Happy couples, ada banyak pasangan suami istri yang mempunyai mimpi-mimpi yang indah mengenai hidup berumah tangga, mengenai perkawinan. Ia bermimpi rumah akan ditata seperti ini dan itu, mendidik anak dalam cara seperti ini dan seperti itu, setahun sekali berjalan-jalan ke luar negeri, dan seterusnya dan selanjutnya yang indah-indah yang menyenangkan. Ketika memasuki pernikahan, tidak semua harapan-harapan itu dapat diraih, dapat terrealisasi. Nah, ketika mimpi-mimpi atau harapan-harapan itu tidak dapat diraih, maka konflik pun bisa mulai terjadi. Itulah sebabnya saya sering mengingatkan atau mengatakan kepada para pasangan-pasangan yang mau menikah, begini, saat berpacaran atau menjelang pernikahan, buatlah daftar mimpi-mimpi yang indah tentang pernikahan, harapan-harapan yang indah tentang pernikahan. Tetapi setelah menikah, ambillah daftar mimpi-mimpi itu dan buanglah ke keran yang sampah. Mengapa? Karena pernikahan itu bukan mimpi. Pernikahan adalah sesuatu yang mesti dihadapi waktu demi waktu, hari demi hari, dengan segala dinamikanya. Happy couples, tidak ada pernikahan yang sempurna. Yang ada adalah pernikahan yang baik. Maka harapan-harapan mengenai pernikahan yang tidak realistis tentu saja dapat menimbulkan konflik. Karena masing-masing mempunyai mimpi, punya harapan-harapan, punya mimpi-mimpi tentang pernikahan. Maka mimpi-mimpi dan harapan-harapan itu bisa jadi saling bertabrakan. Hal ini akan menjadi semakin runyam ketika kita menjadikan pasangan kita sebagai alat dalam mewujudkan mimpi-mimpi itu. Happy couples, kita tentu boleh saja memiliki impian tentang perkawinan yang ideal, yang indah, yang kita ingin nikmati. Namun jangan pernah jadikan itu sebagai sesuatu yang mutlak. Jangan jadikan pasanganmu sebagai alat untuk mencapai mimpi-mimpi itu, sebab pasanganmu bukanlah sarana untuk mewujudkan mimpi-mimpimu. Pernikahan bukan pertama-tama bertujuan untuk mencapai apa yang engkau inginkan, melainkan untuk menolong pasanganmu mencapai yang ia impikan. Pernikahan bukan pertama-tama terarah ke aku, melainkan kepada dia yang dicintai, pasangan yang dicintai itu. Maka waspadalah terhadap harapan-harapan yang tidak realistis tentang hidup perkawinan. Itu bisa menyebabkan konflik. Itu saja.